Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu mengenai klasifikasi produk. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, kalau di klasifikasi produk itu, produk dibagi menjadi berdasarkan wujudnya dan juga menurut tujuan pemakaiannya. Menurut wujudnya, itu produk diklasifikasikan menjadi barang dan jasa. Lalu kalau menurut tujuan pemakaiannya, produk dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ada barang industri, ada barang konsumsi, dan ada barang retail modern. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi yaitu mengenai barang-barang yang ada di retail modern. Nah, di barang retail modern ini, produk-produk itu dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama ada barang supermarket, lalu yang kedua ada barang fresh, dan yang terakhir ada namanya barang fashion. Nah, di barang supermarket ini, produk-produk yang ada dibagi atau dikelompokkan ke dalam departemen-departemen masing-masing. Di sini ada 5 departemen. Yang pertama itu ada departemen food. Nah, di departemen food ini seperti namanya yaitu meliputi semua makanan. Jadi kalau di departemen food ini apa ya? Biar lebih gampang untuk menghafalnya. Pokoknya kalau departemen food ini yang berkaitan dengan segala makanan, segala sesuatu yang bisa dimakan, mau itu yang produk yang sudah jadi atau masih setengah jadi atau harus masih diolah lagi. Nah, contoh dari departemen food ini banyak banget ya. Jadi mulai dari susu bayi sampai susu dewasa, lalu biskuit-biskuit, snack, terus minuman, segala jenis minuman, mulai dari minuman berenergi, lalu minuman yang mengandung obat, lalu soda dan jus. Lalu selain makanan, minuman, di departemen food ini juga dalamnya terdapat aneka macam bumbu masakan lokal maupun bumbu masakan dari impor. Terus juga ada roti-rotian. Kalau kita lihat di supermarket kan kayak lengkap, mulai dari makanan, minuman, roti, terus kayak bumbu-bumbu. Terus juga selain yang udah jadi nih di supermarket juga biasa kan jual tuh bahan-bahan untuk membuat kue, baik yang instan maupun yang harus mau baik yang sudah instan jadi satu maupun yang masih misa-misa kayak terigu, gula, penmimpan. Tapi juga ada tuh kalau di supermarket, kalau sekarang ini ada namanya kayak brownies yang brownies instan. Jadi semua bahan-bahannya udah jadi satu kemasan, jadi kita tinggal olah aja gitu. Jadi kalau di departemen food ini nggak hanya berkaitan dengan tidak hanya berkaitan dengan makanan yang sudah jadi, tapi juga kayak bahan-bahan makanannya juga termasuk ke departemen ini. Pokoknya kalau departemen food ini kayak yang bisa diolah dan yang bisa kita makan. Nah, sedangkan di yang kedua nih, selain departemen food, di barang supermarket ada yang namanya departemen non-food. Nah, kalau departemen non-food ini yaitu meliputi barang-barang selain makanan. Jadi biasanya kalau departemen non-food ini sesuai namanya non-food. Jadi barang-barang yang ada di departemen itu tidak bisa dimakan gitu karena biasanya mengandung yang namanya zat-zat kimia. Jadi untuk contohnya dari barang departemen non-food ini adalah seperti
produk-produk skincare, produk-produk mouth care, produk-produk body care, hair care, pokoknya produk-produk untuk perawatan di luar tubuh gitu. Lalu yang ketiga ada yang namanya departemen household, seperti namanya household, berarti berkaitan dengan yang namanya perlengkapan rumah tangga. Nah, untuk contohnya ini departemen household itu seperti barang-barang elektronik, kayak TV, kulkas, microwave, terus juga mixer, dan juga selain barang elektronik kayak barang-barang untuk pesta, kayak perlengkapan pesta, terus juga barang-barang musiman kayak jas hujan, payung, terus juga kayak sepatu bot, kayak perkakas yang perkakas kayak obeng dan lain sebagainya, terus tas dan koper itu termasuk di departemen rumah tangga atau household. Nah, yang selanjutnya yang keempat ada departemen toys, seperti namanya, yaitu departemen surganya anak-anak gitu kalau bisa dibilang. Jadi meliputi sarana, tempat, barang khusus yang dikhususkan untuk anak-anak. Jadi pokoknya di departemen ini isinya segala jenis mainan anak-anak, kayak mulai untuk mainan untuk lelaki, untuk perempuan gitu, mulai dari robot, terus apalagi ya, mobil remote, terus boneka, Barbie dan lain sebagainya. Nah, selain mainan-mainan untuk sekedar leisure atau sekedar untuk mainan saja, tapi di samping itu ada juga di departemen tos ini kayak mainan-mainan yang punya fungsi lain gitu, yaitu sebagai mainan edukasi kayak flashcard, terus kayak karpet yang ada huruf ABC gitu, yang dan lain sebagainya. Pokoknya kayak mainan-mainan yang punya fungsi lain selain untuk bermain, tapi juga mainan itu bisa digunakan untuk belajar juga gitu, belajar untuk anak-anak secara dasar, kayak belajar huruf, belajar angka dan lain sebagainya. Lalu yang kelima dari barang supermarket ada yang namanya departemen stationery. Nah, seperti namanya ini, departemen stationery berarti meliputi perlengkapan alat tulis baik untuk sekolah maupun untuk kantor. Jadi di departemen stationery ini isinya mulai dari kayak peralatan tulis dari pensil, pulpen, terus buku, lalu sampai untuk di kantor kayak perlengkapan kantor kayak untuk perlengkapan komputer dan lain sebagainya. Nah, lanjut yang kedua dari barang retail modern itu ada yang namanya barang fresh. Nah, di barang fresh ini produk-produk dikelompokkan lagi nih menjadi 5 macam. Yang pertama ada vegetable fresh, yang kedua ada fresh fruit, yang ketiga ada fresh meat, yang keempat ada dairy product, dan yang terakhir ada yang namanya frozen product. Nah, yang pertama mari kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu mengenai vegetable fresh. Nah, kalau untuk vegetable fresh ini yaitu segala produk hasil pertanian berupa sayur mayur segar. Ya, tentu saja sesuai dengan si judulnya ya, vegetable. Jadi untuk produk-produk yang berupa sayur mayur. Nah, yang kedua itu ada fresh fruit. Fresh fruit ini yaitu meliputi produk hasil pertanian berupa buah-buahan segar. Nah, kalau di supermarket itu biasanya mereka nggak hanya menjual buah-buahan lokal kayak kayak semangka, melon, pepaya, tapi mereka juga menjual buah-buahan impor seperti kurma yang dari Arab, terus juga jeruk mandarin dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada dari barang fresh ada yang namanya fresh meat. Jadi fresh meat ini kayak meliputi semua produk hasil peternakan kayak daging ayam, daging sapi, lalu juga seafood dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada dairy product.
Nah, untuk dairy produk ini adalah meliputi segala produk hasil peternakan berupa susu dan olahan si susunya itu. Nah, jadi di dairy produk ini tidak hanya ada susu doang, tapi ada olahan-olahan dari si susu itu, kayak keju, terus juga yogurt dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada yang namanya frozen product, yaitu meliputi barang hasil produksi pertanian dan peternakan yang sudah dibekukan. Jadi apa ya, kalau frozen product ini lebih ke produk olahan ya, produk setengah jadinya dari si fresh meat, dari si vegetable fresh itu. Contohnya nih, contoh frozen product tuh kayak nugget, sosis, terus apalagi ya, nugget, sosis, chicken karage, terus juga cordon bleu, terus kentang goreng dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir nih dari barang retail modern, ada yang namanya barang atau produk fashion. Nah, barang atau produk fashion ini adalah sebuah produk yang punya ciri-ciri khusus yang tepat dan mewakili style yang sedang tren dalam kurun waktu tertentu. Nah, di dalam barang fashion ini yang terdapat di supermarket dan retail lainnya terbagi menjadi dua, yaitu ada barang putus dan ada barang konsinyasi. Mungkin kalian bingung nih, apa sih barang putus, apa sih barang konsinyasi? Nah, jadi untuk barang, kita bahas dari barang putus terlebih dahulu ya. Jadi kalau barang putus itu kayak gini gambarannya. Contohnya ya, jadi misalnya ada toko fashion nih, ada toko fashion dan ada si supplier baju-bajunya gitu. Nah, ketika si toko fashion nih membeli produk dari si supplier, membeli produk baju dari supplier, ketika sudah deal, sudah beli dan produknya sudah didapatkan. Nah, ketika produknya sudah didapatkan, kan itu pastinya si toko fashion sudah bayar tuh. Nah, ketika produk sudah didapatkan, segala resiko terkait si produk bukan tanggung jawab si supplier lagi, tapi sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari si toko fashion. Jadi mau barang itu laku, kalau misalkan barang itu laku, ya si toko fashion akan dapat untung. Sedangkan kalau apa namanya, barang itu tidak laku, itu si toko fashion nggak bisa ngembalin lagi gitu, nggak bisa kembali lagi ke toko, tapi harus menanggung kerugiannya sendiri. Sedangkan untuk barang konsinyasi itu ada apa ya, dibaratnya ada pihak ketiga gitu di dalamnya. Nah, di barang konsinyasi ini misalkan ada salah satu brand yang mau menitipkan produknya di toko fashion yang tadi tuh, mau menitipkan produk di toko fashion si yang tadi. Nah, jadi ketika jadi si toko fashionnya ini hanya sebagai apa ya, perantara antara si brand yang menitipkan dan juga konsumen. Nah, tapi si toko fashion ini kalau ada barang atau ada produk yang laku tetap mendapat untung. Tapi kalau misalkan produknya nggak laku atau produknya sisa, itu produk tersebut bisa apa ya, bisa dikembalikan lagi ke si supplier gitu. Jadi kalau ada yang beli ya dapat untung, tapi kalau misalkan barangnya sisa atau tidak laku, barang itu bisa dikembalikan lagi loh gitu. Jadi nggak ada kerugian gitu dari pihak si toko fashion. Nah, gitu perbedaan antara barang putus dan barang konsinyasi. Nah, untuk barang fashion ini selanjutnya dikelompokkan menjadi dua. Ada pakaian untuk wanita dan ada pakaian untuk pria. Nah, untuk pakaian untuk wanita ini bisa dilihat seperti di gambar. Itu biasanya wanita itu lebih menonjolkan kayak aksesoris ya, kayak tas, kacamata, kalung dan lain sebagainya. Dan untuk baju-bajunya sendiri apa ya, biasanya ada yang one piece, ada juga yang two piece seperti baju dan rok, baju dan celana. Dan untuk apa ya, dan untuk pakaian wanita ini kayak
model-modelnya tuh lebih banyak dibandingkan dengan yang kedua ini, yaitu ada pakaian pria. Nah, kalau pakaian pria ini biasanya kayak lebih yang apa ya? Yang nggak terlalu macem-macem lah, yang biasa-biasa aja. Kalau pria biasanya yang nggak mau ribet ya, cuman biasanya kalau apalagi kalau yang anak sekolah tuh biasanya cuman pakai kaos dan celana gitu, nggak yang ribet-ribet gimana-gimana. Nah, untuk barang fashion ini juga ada jenis-jenisnya di dalamnya. Ada pakaian, ada perlengkapan bayi, terus ada toiletries, ada aksesoris, ada tas, ada sepatu, dan yang terakhir ada yang namanya kosmetik. Kita next. Nah, jadi ternyata nih sebuah produk dikatakan fashionable bila bila memenuhi hal-hal berikut ini. Yang pertama ada berorientasi pada kehidupan masyarakat. Jadi apa yang kita kenakan itu kayak sesuai dengan ibaratnya sesuai dengan lingkungan masyarakat. Misalkan kita contohnya nih contohnya ke dress code. Misalkan kita kalau ke sekolah tentu saja kita makainya seragam. Terus kalau kita mau ke pesta tentu saja makainya baju-baju yang formal. Kalau kita mau ke kantor pakai baju formal juga yang kayak jas dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua yaitu dapat memberikan kesenangan pada dirinya. Jadi ketika dia senang dengan suatu style itu berarti bisa dikatakan itu produk yang fashionable. Tapi misalkan dia hanya ikut-ikutan tren, tapi ternyata dia tidak pas memakainya tuh kurang nyaman dan lain sebagainya, itu bisa mengurangi kayak bisa dianggap kayak nggak fashionable di dianya gitu. Jadi kayak untuk fashion ini kayak kita nggak harus memakai pakaian yang harus ngikutin tren dan lain sebagainya, tapi pakailah pakaian yang membuat kita senang, membuat kita nyaman ketika kita memakainya. Lalu yang ketiga, memungkinkan pemakaian dapat diterima secara buka di lingkungannya. Jadi bagaimana kita bisa memakai sebuah pakaian itu sesuai dengan standar atau norma yang ada di lingkungan kita. Misalkan kita kalau di di Indonesia ini kan lebih mengutamakan yang namanya norma kesopanan. Jadi kayak kalau dalam berpakaian tuh harus berpakaian yang tertutup, jangan yang terlalu terbuka. Boleh kayak pakai lengan pendek itu tidak apa-apa gitu, tapi jangan yang terlalu terbuka gitu. Lalu yang keempat itu ada memungkinkan pemakaian mendapatkan rasa percaya diri. Nah, ini berkaitan nih dengan yang poin kedua, yaitu memberi kesenangan. Ketika kita senang memakai sebuah pakaian, kita senang dengan style tertentu, kita nyaman nih. Setelah nyaman pasti kita akan mendapatkan rasa percaya diri ketika kita menggunakan si produk. Tapi ketika kita tidak nyaman memakai sebuah pakaian, itu kita akan kayak ngerasa risih ketika memakainya gitu, akan menurunkan rasa percaya diri kita. Tapi kalau kita merasa nyaman, senang dengan pakaian yang kita kenakan, itu dengan sendirinya akan memicu atau menimbulkan yang namanya rasa percaya diri dalam diri. Lalu yang terakhir yaitu memiliki nilai estetika atau keindahan. Nah, lalu selain itu ada juga nih karakteristik dari fashionable. Yang pertama, konsumen bersedia meluangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk memperoleh sebuah produk. Lalu yang kedua, produk dapat mempertinggi image retailer dan traffic konsumen. Lalu yang terakhir, yang ketiga yaitu produk berbeda dengan produk sejenis yang dikeluarkan oleh pesaing. Lalu next yang ketiga, di pembahasan terakhir dari klasifikasi produk nih, yaitu mengenai pengelompokan barang dagangan. Nah, pengelompokan barang dagangan ini banyak banget banyak banget poin-poin di dalamnya. Yaitu ada 10 poin. Yang pertama itu ada bestseller. Bestseller kalau di Indonesia ini itu bestseller itu barang yang paling laku.
Nah, di barang bestseller ini biasanya produk itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya bestseller rutin dan ada yang namanya bestseller musiman. Kalau bestseller rutin ini ketika sebuah produk penjualannya itu rutin sepanjang minggunya, sepanjang bulannya, sepanjang tahunnya itu penjualannya tuh rutin. Sedangkan kalau bestseller musiman itu ketika sebuah produk yang penjualannya hanya laku, hanya dicari, ketika produk itu hanya dicari pada momen atau pada musim tertentu saja. Misalkan kalau lagi musim penghujan, itu nyarinya jas hujan, payung. Kalau musim lebaran, biasanya ibu-ibu tuh nyarinya kue lebaran, terus juga kayak daging-dagingan untuk merayakan momen lebaran. Terus misalkan kalau lagi musim masuk sekolah nih, biasanya orang-orang nyarinya tuh sepatu, tas yang berkaitan dengan sekolah. Lalu yang kedua itu barang dikelompokkan menjadi barang high margin lines, yaitu barang yang dengan tingkat keuntungan tinggi Nah, untuk barang high margin lines ini harus dipromosikan secara jelas. Untuk apa ya? Biar si produk yang tergolong di high margin line ini bisa mendapatkan tingkat penjualan yang baik. Nah, untuk contoh dari high margin line ini adalah kayak biasanya adalah produk-produk bermerek atau produk-produk mewah. Nah, untuk produk-produk bermerek ini kan emang penjualannya tuh nggak sebanyak produk biasanya, tapi ketika ada pembelian dari si produk high margin line ini akan memberikan keuntungan yang besar gitu dibandingkan produk-produk yang biasa. Nah, untuk produk high margin line ini biasanya juga ditempatkannya di tempat yang apa ya spesial gitu di dalam apa namanya di dalam estalase yang tertutup gitu. Kayak untuk apa ya namanya untuk mengurangi tingkat apa ya untuk mengurangi hal-hal yang tidak terjadi gitu, untuk mencegah dari hal-hal yang tidak terjadi. Jadi menempatkan si produk-produk high margin ini, high margin lines ini di tempat yang seaman mungkin. Tapi tentu saja tetap bisa dilihat oleh konsumen gitu. Lalu yang ketiga ada basic lines, yaitu basic lines ini seperti namanya itu barang dasar atau barang utama, yaitu barang yang diharapkan konsumen tersedia terus di toko. Nah, ketika kita dengar barang yang harus tersedia terus di toko, barang apa ya? Nah, barang yang harus tersedia di toko itu ya yang berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari gitu, kebutuhan yang kita harus penuhi sehari-hari. Coba kalau kebutuhan yang harus kita penuhi sehari-hari, tentu saja kebutuhan yaitu berkaitan dengan kebutuhan primer kita, yaitu berkaitan dengan makan. Jadi biasanya basic lines ini kayak produk-produknya itu contohnya kayak produk apa ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk memenuhi makan itu kayak beras, minyak sayur, gula, dan selain itu juga basic lines itu kayak shampoo, sabun, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang keempat ada accessory line, yaitu barang pelengkap yang berkaitan dengan barang lainnya. Jadi kayak apa ya? Accessory line ini kayak produk-produk pelengkap barang utama. Misalkan ketika kita mau minum kopi, tentu saja kita butuh yang namanya gula. Nah, si gula ini merupakan barang pelengkap. Ketika kita menggunakan sepatu, tentu saja kita membutuhkan yang namanya tali sepatu, kaos kaki. Nah, untuk tali sepatu dan kaos kaki ini merupakan bahan pelengkapnya. Nah, lalu yang keempat ada yang namanya impulse line. Impulse line ini adalah barang yang harganya murah dan perputarannya cepat. Jadi biasanya impulse line ini adalah produk-produk apa ya promo atau produk-produk yang biasanya bisa kalian lihat di bawah meja kasir di Alfa. Kan kalau kalian ke Alfa di meja kasir tuh biasanya ada kayak produk-produk permen, coklat dan lain sebagainya. Jadi produk-produk yang tadinya tidak ada konsumen itu tidak berkeinginan untuk membeli produk tersebut, tetapi karena dia
lagi nunggu belanjaannya dia dijumlahin kan biasanya rada lama tuh. Kan biasanya si konsumen suka untuk memakan waktu mereka ngeliat-ngeliat produk di sekelilingnya gitu di dekat meja kasir. Nah, yang tadinya si konsumen tidak berniat untuk beli yang namanya permen, coklat, tapi ketika dia bosen terus melihat produk-produk itu, terus seketika mereka berinisiatif untuk membelinya gitu. Jadi kayak impulse line ini kayak barang yang tidak sengaja untuk dibeli, jadi tidak ada di wishlist konsumen sebelumnya, tapi si konsumen ini pada akhirnya membelinya gitu. Lalu yang keenam ada yang namanya specialty lines, yaitu barang spesial atau unik yang berada dalam pertimbangan konsumen. Jadi sebelum konsumen masuk ke dalam toko, si konsumen tuh sudah tahu mau membeli produk apa. Jadi misalnya si konsumen datang ke toko, nah si konsumen ini sudah punya rencana, sudah tahu nih mau membeli produk TV dari brand merek Samsung. Nah, tapi kan biasanya nih kalau di dalam toko, misalkan di S Hardware atau di mana ya, di Hypermart, biasanya tuh produk-produk TV itu yang dijual apa ya, sangat beragam dan juga hampir-hampir mirip gitu loh. Misalkan si konsumen ini mau produk Samsung, emang udah spesifik nih maunya produk Samsung, tapi di dalam merek Samsung itu TV-TV yang mereka tawarkan tuh ada beragam juga gitu, apa namanya, modelnya beragam, harga juga beragam, dan biasanya untuk modelnya ini hampir-hampir mirip, hanya berbeda di spesifikasinya saja. Nah, kan konsumen masih kurang paham nih mengenai spesifikasi. Nah, oleh karena itu di specialty lines ini biasanya ada pegawai yang menjelaskan kepada konsumen terkait si produk, terkait kelebihan, kekurangan, dan juga terkait spesifikasi dari si produk. Kayak untuk menginformasikan kepada konsumen terkait perbedaan antara produk A dan produk B. Nah, untuk specialty lines ini kan biasanya itu produk-produk barang elektronik. Nah, biasanya ditempatkannya untuk produk-produk specialty lines ini ditempatkan di tempat yang tidak terlalu ramai gitu. Jadi kayak agar ketika si pegawai menjelaskan terkait produk ke konsumen, apa ya, nggak ada gangguan gitu, nggak ada gangguan dari konsumen lainnya. Jadi nggak ada gangguan kayak misalnya nggak ada yang bolak-balik gitu, nggak ada konsumen yang berlalu lalang di sekitarnya. Jadi apa ya, si pegawai bisa menjelaskan dengan baik, lalu si konsumen juga bisa menangkap apa yang diinformasikan pegawai dengan baik gitu. Jadi si specialty lines ini biasanya ditaruh di tempat yang space-nya lumayan besar dan juga tidak terlalu ramai. Nah, lalu yang ketujuh ada yang namanya seasonal lines. Seasonal lines ini berkaitan dengan namanya barang-barang yang dipengaruhi oleh faktor musim. Jadi kayak barang-barang yang hanya dibutuhkan kayak banyak dicarinya tuh ketika musim tertentu saja. Kayak tadi tuh yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kayak kalau musim penghujan yang dicari jas hujan dan payung. Kalau musim sekolah, musim tahun ajaran baru sekolah tuh yang dicari buku baru, terus kayak tas baru dan baju seragam baru gitu. Pokoknya yang berkaitan yang dipengaruhi produk-produk yang penjualan dipengaruhi oleh faktor musim. Lalu yang selanjutnya ada assistant lines. Nah, assistant lines ini apa ya, hampir mirip dengan si specialty lines ini. Jadi assistant line ini barang yang memerlukan penjelasan teknis. Jadi kayak masih sama kayak specialty lines tadi, ada pegawai yang mengedukasi di dalamnya gitu, emang edukasi konsumen di dalamnya. Jadi biasanya di assistance lines ini barang-barangnya itu relatif mahal dan juga beresiko. Contohnya ini kayak kalkulator saintifik. Nah, kan kalau kalkulator biasa kayak kalkulator yang reguler, apa sih, kalau kalkulator yang common atau yang umum itu kan kayak fitur-fiturnya yang biasa aja gitu, yang konsumen walaupun tidak diajarin udah bisa tahu gitu. Tinggal apa,
klik angka, lalu kalau mau menjumlahkan klik tombol plus gitu, kayak bisa sendirinya menggunakannya. Tapi kalau di assistance line ini, di barang-barang yang termasuk assistant line ini biasanya barang-barang yang lebih hybrid. Jadi barang-barang yang lebih canggih. Jadi misalkan kalau kalkulator itu kalkulator saintifik tuh yang memiliki fitur lebih banyak dari kalkulator biasanya. Dan untuk penggunaannya ini kayak biasanya kayak perlu namanya penjelasan atau bimbingan dari si pegawai. Jadi kayak perlu adanya arahan secara teknis terkait penggunaannya. Kalau di specialty lens tadi kan si pegawai hanya menjelaskan tentang spesifikasinya saja. Tapi kalau di assistance lens ini si konsumen bisa bertanya terkait apa ya, si pegawai itu menjelaskan si produknya sekaligus dicontohkan cara penggunaannya gitu. Lalu yang selanjutnya ada advertise lens, yaitu barang digunakan toko untuk meningkatkan profit dan volume penjualan. Jadi advertise lens ini kayak produk-produk yang dikhususkan untuk promosi, yaitu kayak produk-produk yang misalnya baru muncul atau produk-produk yang kurang laku, baru muncul dan lain sebagainya, biasanya diiklankan gitu. Misalkan nih ada produk dari produk apa ya? Produk Lemonilo mengeluarkan series baru, mengeluarkan varian baru. Biasanya kalau di supermarket kan bisa lihat tuh, kan kalau di supermarket dibagi menjadi kayak rak-rak yang namanya gondola, yang ada sisi kanan, sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, dan sisi belakang. Nah, biasanya untuk menempatkan advertisement ini biasanya si toko menempatkan produk-produk yang promosi ini itu di bagian depan. Di bagian depan dikhususkan untuk satu rak itu dikhususkan untuk produk tersebut. Jadi kayak nggak ada produk-produk lain di dalamnya. Jadi fokus ke produk tersebut agar penjualannya, agar konsumen tertarik gitu. Kayak ada apa tuh, satu rak isinya produk Lemonilo semua, ada apa tuh kira-kira gitu kan, biasanya apa ya, untuk menimbulkan kayak rasa penasaran dari konsumen gitu. Jadi satu rak diisi dengan produk terbaru itu gitu, yang gunanya yaitu untuk meningkatkan profit dan volume penjualan. Nah, yang terakhir ada yang namanya problem stock atau produk yang bermasalah. Jadi, problem stock itu barang yang memiliki tingkat penjualan yang sangat rendah. Jadi, apa ya, adalah yang termasuk dalam produk-produk yang bermasalah ini adalah produk-produk yang misalnya produk-produk yang sudah kadaluarsa nih, karena si pegawainya kurang pengecekan, jadi kayak ada beberapa produk yang ternyata sudah kadaluarsa. Nah, itu termasuk dalam problem stock. Nah, selain itu juga misalnya ada produk-produk yang pembeliannya itu secara berlebihan. Misalnya si toko biasanya dia membeli keju, menyetok keju itu sebanyak 40 karena emang apa ya, pembelian rutinnya sebanyak 40, tapi di suatu minggu setelahnya, 2 minggu setelahnya nih, setelah pembelian keju udah habis nih, misalkan si keju 40 tuh laku selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu kan tentu saja si toko harus menyetok lagi nih, harus nambah stoknya karena sudah habis produknya. Nah, ketika si stok nge-call si perusahaan keju, terus si perusahaan keju nawarin, produk keju yang biasa kamu beli lagi ada promo nih, mau nambah stok gak? Promonya lumayan loh, misalkan kayak 70% dan lain sebagainya. Nah, ketika ditawarkan promo, ternyata si toko tertarik nih untuk membeli si produk keju yang lagi promo itu dengan stok yang agak banyak. Misalkan tadi biasanya beli 40, jadi ditambah jadi 70. Nah, sebenarnya keputusan pembelian seperti itu tuh kurang disarankan atau tidak tepat ya untuk si toko, karena bisa menimbulkan penumpukan barang yang nantinya akan menyebabkan si produknya kadaluarsa dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak produk-produk stok ini kayak problem-problem stok ini kayak produk-produk yang bermasalah gitu terkait si produk. Mungkin untuk pertemuan pada hari ini terkait klasifikasi produk cukup sampai di situ. Semoga yang saya sampaikan
dapat dipahami dengan baik. Jika masih ada yang masih belum paham atau kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, bisa chat saya terkait materi mana nih, misalkan bagian mana nih yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke saya melalui chat di WA. Oke, sekian dari pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.